Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas dan kita akan belajar apa itu an-nakirah dan apa itu al-ma'rifah. An-nakiratu hiya kullu ismin syai'in fi jinsihi. Nakirah adalah setiap isim yang sifatnya itu umum fi jinsi dalam jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar, yang mana tidak menentukan suatu perkara atau lainnya, atau yang mana tidak terkhususkan kepada satu benda pun atau satu isim. Jadi isim yang sifatnya global, yang sifatnya umum. Wa taqribuhu, dan diidentifikasikan kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaihi. Jadi ciri nakirah itu setiap kata benda yang bisa dimasukkan alif lam kepadanya. Atau arti lain dari nakirah adalah ismun yadullu ala ghairi muayyanin, isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu, sesuatu yang tidak spesifik. Contoh dari an-nakirah, dhahaba talibun, seorang siswa telah pergi. Nah, di sini talibun merupakan nakirah karena talibun ini sifatnya global umum. Telah pergi seorang siswa. Nah, di sini kita tidak tahu siswanya itu siapa karena masih umum. Bisa jadi siswa yang itu, siswa yang ini, siswa yang si Ahmad atau Muhammad, kita tidak tahu siapa siswanya itu. Ya, jadi masih umum. Kemudian dhahaba rajulun, telah pergi seorang laki-laki. Dan di sini rajulunnya nakirah karena masih umum. Kita tidak tahu siapa rajulunnya ini. Pokoknya laki-laki telah pergi. Nah, apakah si rajulnya itu Muhammad, Ahmad, Zaid? Nah, kita tidak tahu karena di sini masih global. Masih sifatnya tidak spesifik. Kemudian contoh yang lainnya, amlakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kamu mempunyai kitab? Amlakum kitabun. Nah, di sini apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah, dan di sini kitabnya ini merupakan nakirah karena dia masih umum, tidak spesifik, tidak ditentukan, maksudnya tidak terkhususkan apakah kitabnya itu Al-Quran atau Zabur atau Injil atau Taurat. Nah, di sini kitabnya masih umum. Fihi tadrusun, yang kamu pelajari. Maka kitab di sini merupakan isim nakirah, dia sifatnya umum. Mungkin maksudnya bisa jadi kitabnya apapun kitabnya itu, karena di sini tidak tertuju, tidak terkhususkan pada satu kitab. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Begitu juga rajulun. Rajulun di sini merupakan isim nakirah. Al-ma'rifah. Al-ma'rifatu ismun yadullu ala muayyanin. Jadi ma'rifat merupakan isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu atau sesuatu yang spesifik, ya, terkhususkan, sesuatu yang khusus. Jadi berbeda dengan an-nakirah. Nakirah itu bersifat umum, sedangkan al-ma'rifah ini bersifat khusus. Mitlu, contohnya, dhahaba talibu, telah pergi seorang siswa itu. At-talibu, perhatikan, di sini berbeda ya dengan ma'rifat. Dengan an-nakirah, nakirah itu tidak ada alif lamnya, dan di sini ma'rifah itu tuh ada alif lamnya. Dhahaba at-talibu, bukan dhahaba talibun. Nah, dhahaba at-talibu ini memiliki arti siswa itu. Telah pergi siswa itu. Jadi di sini sudah terkhususkan, sudah pasti. Maksudnya sudah spesifik. Yang telah pergi itu adalah siswa itu, yang itu. Siswa yang itu. Kemudian dhahaba rajulu, telah pergi laki-laki itu. Jadi lelaki yang itu sudah tertuju, sudah terkhusus, sudah spesifik, ya. Al-ma'rifatu khamsatu asya. Jadi ma'rifat ini mempunyai ciri-ciri. Nah, kita bisa mengetahui suatu itu nakirah atau ma'rifat ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah al-ismul mudmar. Yang kedua, al-ismul alam. Yang ketiga, asma'ul isyarah. Yang keenam, asma'ul mausulah. Dan yang kelima,
al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Nah, di sini muallif hadzal kitab, sang penulis memasukkannya ada 5, menuliskannya ada 5 ciri-ciri ma'rifat. Tetapi ketika kita buka bukunya kembali, sebenarnya di sini ada 6. Yang ke-6 itu adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Tetapi sang penulis tidak memasukkan al-mudhaf ilal ma'rifah ini ke dalam poin ke-6. Seperti itu. Jadi emang ini sih hanya perbedaannya itu aja. Jadi kalau si penulis itu menuliskannya 5, padahal sebenarnya ketika dirinci ada 6, dan poinnya al-mudhaf ila al-ma'rifah itu dimasukkan ke poin ke-6. Sekarang kita masuk ke ciri ma'rifat yang pertama, al-ismul mudmar. Al-ismul mudmar itu maksudnya adalah isim dhamir yang 14. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, di sini kita lihat al-amthilah. Contohnya adalah yang pertama, ana a'rifu rabbi, saya mengetahui Tuhanku. Nah, di sini ana ini merupakan isim dhamir yang mana dia itu ma'rifat. Karena ciri dari ma'rifat salah satunya adalah isim dhamir. Jadi ana merupakan isim dhamir yang ma'rifat. Jadi ana itu ma'rifat, bukan nakirah. Kemudian yang kedua adalah anta tuhibbul khaira. Nah, di sini anta merupakan ma'rifat, isim ma'rifah yang dia itu bentuknya dhamir. Seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman, dhamir itu tanqasimu ila thalathati aqsam. Dhamir itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya yang pertama dhamairil mutakallim. Yang pertama ada yang namanya dhamir al-mutakallim. Yang kedua dhamairil mukhatab. Dan yang ketiga dhamairil ghaib. Apa itu dhamair al-mutakallim? Dhamair al-mutakallim itu yang kita orang yang berbicara, orang yang ngomong, seperti itu. Nah, dhamair al-mutakallim itu ada 2, ana sama nahnu. Jadi yang kita yang berbicara, dhamir yang kita al-mutakallim yang berbicara, anda dan nahnu. Sedangkan dhamair al-mukhatab artinya adalah dhamir-dhamir yang diajak bicara. Itu ada anta, anti, antuma, antunna, ya, anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, itu merupakan dhamir al-mukhatab, dhamir yang kita ajak bicara, yang diajak bicara. Kemudian dhamir yang ketiga adalah dhamair al-ghaib. Jadi dhamir-dhamir yang goib, maksudnya orangnya tidak ada, atau bisa diartikan yang lagi dibicarakan. Dhamairil ghaib itu ada huwa, hiya, huma, hum, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu adalah dhamir ghaib, artinya dia laki-laki, dia jadi orang yang kita omongin, kita bicarakan. Nah, itu adalah dhamair al-ghaib. Yang kedua adalah al-ismul alam. Al-ismul alam ini artinya nama. Al-alam itu nama, baik nama manusia ataupun nama benda, nama tempat, misalkan nama daerah, Makkah, Madinah, Yathrib, Anqarah, Qahirah, Jakarta. Nah, itu merupakan isim alam. Nah, di sini kita lihat contohnya, Muhammadun Rasulun. Muhammadun seorang, Muhammad seorang Rasul. Nah, di sini Muhammadun ini merupakan isim ma'rifah. Kenapa bisa dikatakan isim ma'rifah? Karena Muhammadun merupakan ismul alam, merupakan nama. Maka nama itu sifatnya ma'rifah. Yang kedua, Aisyatu ummul mu'minin. Sama Aisyah ini merupakan isim ma'rifah. Kemudian Makkatu Madinatun muqaddasatun. Yathribu Madinatul Rasul. Makkah dan Yathrib merupakan isim ma'rifah karena dia itu nama, ya, nama tempat, nama benda mati yang menunjukkan nama tempat, nama benda mati, seperti itu. Al-ismul alam huwa kullu kalimatin. Isim alam itu setiap kata yuqsadul wadi' yang dimaksudkan oleh penulis
oleh yang meletakkan, an yusamma biha insanan, itu insan, dinamakan insan ya. Tadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya isim alam itu merupakan nama baik insan au yusamma bihi jamadan, atau benda mati, au yusamma ghairuha, seperti itu, tempat. Nah, itu merupakan al-ismul alam. Dan yang ketiga adalah al-ismul mubham atau asmaul isyarah. Nah, asmaul isyarah termasuk isim yang merupakan isim ma'rifah. Contohnya hadza, itu isim isyarah. Hadhihi, hadani, hatani, haula'i, haula'i, itu adalah asmaul isyarah, isim-isim isyarah. Nah, contohnya kita lihat di tabel, hadza Muhammadun. Nah, di sini hadzanya merupakan isim isyarah, nau'uhu, jenisnya mufrad mudzakkar, karena setelahnya itu Muhammad. Kalau setelahnya Aisyah, maka pakai hadhihi, karena Aisyah merupakan muannats ya, muannatsa mufradah, maka isim isyarahnya juga harus pakai yang muannatsa mufradah juga. Nah, ini hadhihi. Begitu juga hadzani mujahidani. Hadzani ismul isyarah, bentuk jenisnya adalah mutsanna mudzakkar. Hatani mutsanna muannats. Haula'i mujahidun, haula merupakan ismul isyarah, nau'uhu jam'u mudzakkar. Untuk haula'i bisa digunakan untuk jamak mudzakkar salim setelahnya, atau jamak muannats salim. Dan yang keempat adalah al-asma'ul mausulah. Nah, asma'ul mausulah merupakan isim yang ma'rifah. Jadi semua isim mausul itu ma'rifah. Nah, untuk al-isim mausul itu ada alladhi, ada allati, ada alladhani, ada allatani, ada alladhina, allati, allawati, dan sebagainya. Nah, isim mausul ini kalau diartikan dengan bahasa Indonesia artinya yang. Yuthabul mu'minul ladzi hafizul qur'ana, diberi pahala seorang mukmin. Nah, seorang mukmin diberi pahala yang kayak gimana? Alladzi. Nah, di sini dijelaskan yuthabul mu'minu, diberi pahala seorang mukmin, alladzi, yang hafizul Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, yang hafal Qur'an. Seperti itu. Jadi bisa diartikan yang ya. Nah, tetapi bagaimana cara penggunaan alladzi? Kapan digunakan alladzi? Kapan digunakan allati? Kapan digunakan alladzani? Kapan digunakan allatani, dan sebagainya? Itu tergantung suatu kata sebelumnya. Karena di sini lihat yuthabul mu'minu. Mukmin ini merupakan isim mufrad mudzakkar. Nah, untuk isim mufrad mudzakkar maka pakai alladzi. Kalau yang nomor 2, al-mu'minatu, yuthabul mu'minatu. Al-mu'minatu merupakan mufradah mu'annatsah, yaitu satu, mufradah itu satu, mu'annatsah itu bentuknya mu'annats, karena mu'minatun. Al-mu'minatu ada ta'al marbutohnya, dia wanita, maka pakai allati. Kemudian al-fatayani, hadara al-fatayani alladhani. Mengapa tidak allatani atau allati? Karena di sini dilihat al-fatayani merupakan mutsanna mudzakkar, jadi dua pemuda, dua laki-laki, maka pakainya alladzani. Nah, al-fatayatani pakainya allatani. Mengapa? Karena al-fatayatani ini dia itu mutsanna dan muannats, maka pakai allatani. Al-mu'minun pakainya alladzina, karena al-mu'minun merupakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim isim mausulnya alladzina. Nah, begitu juga al-mu'minat pakainya allati. Dari sini karena al-mu'minat jamak muannats salim. Jadi alladzi nau'uhunya, jenisnya itu dipakai ketika mufrad mudzakkar, allati mufrad muannatsa, dan sebagainya. Nah, jadi semua isim mausul merupakan ma'rifah. Yang kelima adalah al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Isim yang ada alif lamnya. Jadi setiap isim, setiap kata benda yang mana ada alif lamnya, di depannya ada alif lamnya, itu ciri dari ma'rifah. Nah, kita bisa lihat di contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil. Al-fil ini artinya gajah ya. Nah, al-fil ini merupakan isim ma'rifah. Mengapa? Karena ada alif lamnya.
Kalau tidak ada alif lamnya, filun, maka dia nakirah. Begitu juga nomor 2. Contoh yang kedua, yas'alunaka 'anis sa'ati. As-sa'ati ini merupakan ma'rifah karena ada alif lamnya. Kemudian yaumul hajjul akbari, al-hajj dan al-akbar merupakan ma'rifah karena isim yang ada alif lamnya. Jadi setiap isim al-kalimatu as-sa'atu, al-hajj, al-akbar, al-fil صارت معرفة بدخول الألف واللام عليها. Jadi kalimat as-sa'a, al-hajj, al-akbar, al-fil menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam di depannya. Jadi setiap isim yang ada alif lam di depannya, dia adalah ma'rifah. Kalau nakirah tidak ada alif lamnya. Contohnya dari nakirah adalah filun, sa'atun, hajjun, akbarun, itu adalah nakir. Kalau al-ma'rifah, al-filu, as-sa'atu, al-hajjul akbaru, itu ma'rifah. Nah, untuk poin nomor 5, al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam, dia mempunyai nama lain. Nama lainnya adalah al-mu'arraf bi-al, atau nama lainnya al-muhalla bi-al. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah al-mudhaf ila ma'rifatin, yang mana pada poin ini, yang al-mudhaf ila ma'rifatin ini, sang penulis tidak menjadikannya masuk ke poin nomor 6. Jadi ini tidak masuk ke poin nomor 6. Penulis hanya menuliskan ada 5 bagian untuk ma'rifah atau 5 ciri. Ya. Dan al-mudhaf ila ma'rifah, sang penulis tidak menuliskannya, tidak meletakkannya di poin ke-6. Seperti itu. Ini sih tidak masalah ya. Karena memang ketika kita menulis sesuatu itu, ya sudah terserah kita. Gitu. Mau dia dimasukkan atau enggak, ya itu terserah penulis. Lanjut, ma udhifa, jadi al-mudhaf ila ma'rifah ini adalah ma udhifa ila wahidin minal khamsah. Jadi al-mudhaf yang disandingkan ila ma'rifah kepada sesuatu yang kepada isim ma'rifah, yaitu ma udhifa, apa yang disandingkan ila kepada wahidin, salah satu minal khamsah, dari yang 5. Maksudnya adalah salah satu dari 5 yang tadi ciri-cirinya ya, ada 5 ya. Isim dhamir, kemudian isim alam, al-ismul mudmar, al-ismul alam, asmaul isyarah, al-asmaul mausulah, al-mu'arraf bi-al. Nah, apabila suatu kata disandingkan kepada yang 5 tadi, disandingkan kepada isim alam, isyarah dan sebagainya. Nah, untuk al-mudhaf ila ma'rifah contohnya kita lihat. La yanalu ahdidz zalimin. Nah, coba kita lihat kata ahdi. Ahdi ini merupakan ma'rifah. Kenapa? Karena dia itu disandingkan kepada sesuatu yang ma'rifat. Nah, artinya ya, janjiku ini la yanalu ahdi. Ahdi itu janjiku. Ahdun janji. Ya ada ya-nya di situ. Itu namanya ilmu mutakallim. Itu artinya ku. Janji saya, janjiku. Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Nah, kita perhatikan. Ahdi merupakan isim ma'rifah. Ahdi itu terbentuk dari kata ahdun plus ya. Jadi tidak, ahdi itu bukan satu kalimat, tapi dia itu 2 kalimat. Ahdun sama ya il mutakallim, janji dan saya, janjiku. Ahdun itu merupakan isim nakirah. Betul? Kenapa nakirah? Karena dia bukan isim alam, bukan asmaul isyarah, bukan al-asma'ul mausulah, bukan mu'arraf, tidak ada alif lam di depannya, maka ahdun ini nakirah. Nah, sesuatu yang nakirah disandingkan kepada ya il mutakallim, saya. Ya il mutakallim artinya saya, aku. Sedang ya il mutakallim ini ma'rifat. Kenapa bisa ma'rifat? Karena ya il mutakallim ini termasuk dari salah satu yang ada di 5 tadi, ciri-ciri ma'rifat, yaitu dhamir. Ya ini merupakan isim dhamir. Dan yang kita sudah ketahui bahwasanya isim dhamir itu ma'rifat. Maka ahdun nakirah disandingkan dengan ya il mutakallim ma'rifah, nakirah disandingkan ke ma'rifah, al-mudhaf ila ma'rifah, maka hukumnya ahdi ini jadi ma'rifah. Oke, lanjut ke ke contoh yang kedua. Walamma duriba ibn Maryam. Nah, di sini lihat ibnu Maryam. Walamma duriba ibnu Maryam. Ibnun
itu nakirah. Maryam itu ma'rifah. Kenapa Maryam ma'rifah? Karena Maryam merupakan ismul alam, nama orang. Ya. Jadi nakirah ibn ditambah disandingkan kepada Maryam. Maryam itu adalah ma'rifah, maka ibnu Maryam, ibnnya ini jadinya ma'rifah. Karena menurut arti itu anaknya Maryam. Kalau misalkan kita tulis ibnunya aja nggak ada Maryam, anak siapa? Nah, idhofah itu ibnu Maryam, kemudian kitabut tafsir, ya itu namanya idhofah. Nah di sini ibnnya ini nakirah, Maryam yang ma'rifah, sesuatu yang disandingkan kepada ma'rifah maka hukumnya jadi ma'rifah. Ibn bahkan jadi ibn di sini isim ma'rifah. Tapi kalau misalkan Maryamnya tidak ada kata Maryam, misalkan cuma ibn aja, dia nakirah. Tapi kalau disandingkan kepada sesuatu yang ma'rifah, maka dia ma'rifah. Kemudian yang ketiga, ghairi hadza. Ghair itu merupakan nakirah. Kemudian hadza adalah ma'rifat. Sesuatu yang disandingkan kepada ma'rifat, maka jadi ma'rifat. Nah, hadza ini kenapa ma'rifat? Karena dia ism al-isyarah. Kemudian siratal ladzina. Sirat, kalau misalkan kita tulis sirat aja tidak ada alladzina, maka dia nakirah. Karena sirat disambung alladzina, jalan yang. Nah, alladzina isim ma'rifah. Mengapa ma'rifah? Karena dia itu isim mausul. Nakirah sesuatu yang disandingkan kepada yang ma'rifah, maka dia jadi ma'rifah. Maka sirat di sini jadi ma'rifah. Kemudian lanjut ke contoh yang 5, doa ar-rasul. Doa itu nakirah, ar-rasul dia ma'rifah. Mengapa ar-rasul ma'rifah? Karena ada alif dan lamnya. Jadi sesuatu atau nakirah, sesuatu yang disandingkan kepada yang ma'rifat, maka jadi ma'rifat. Al-mudhaf ila al-ma'rifah, jadi doanya ini merupakan isim ma'rifah. Seperti itu. Sekian untuk materi kali ini, semoga dapat dengan mudah dipahami. Sahalallahu umurakum jami'an. Arakum ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.